Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya kalian tetap semangat belajar. Oke, bertemu kembali dengan Bu Fitri dalam pembelajaran IPS. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN, bentuk-bentuknya, kemudian faktor pendorong dan penghambatnya, itu kan masih ingat ya? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dan pengaruh perubahan serta interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Nah, sebelum masuk ke materi, tidak bosannya Bu Fitri mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, jauhi kerumunan, dan apabila kalian tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, silakan kalian tetap tinggal di rumah. Jangan kemana-mana. Oke, bagaimana? Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran untuk kali ini? Oke, yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama dan cakupan materi pertama, besar ASEAN di titik utama ekonomi dan budaya. Untuk upaya kerjasama pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Ya, kembali Indonesia untuk kan dari utama itu tiga besar ASEAN. Pilar ASEAN itu adalah keamanan. Yang kedua, pilar ekonomi. Yang ketiga, pilar budaya. Pilar politik keamanan. Secara historis, Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat, dan militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat madani, civic society, dalam pembangunan komunitas negara ASEAN dapat bekerja sama dengan membentuk Badan Keamanan ASEAN, sehingga jika ada perselisihan tidak perlu dibawa ke mahkamah internasional dahulu. Setiap masalah harus diselesaikan dengan win-win solution dan terus bersinergi untuk merawat keharmonisan antar keduanya dan sama lain. Ketentuan hukum di bidang politik keamanan ASEAN. Kawasan damai, bebas, dan netral. Faktor persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Faktor kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Acuan ketentuan hukum lainnya. Piagam PBB, Piagam ASEAN, yang ketiga, prinsip-prinsip hukum internasional lain yang lain. Pilar ekonomi. Pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi, dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik. Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA adalah komunitas yang bekerja sama dalam upaya memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN. Masih di pilar ekonomi, kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan menggelar festival keliling negara ASEAN yang
difasilitasi negara di masing-masing negara anggota ASEAN setiap tahun. Dengan demikian, semua komunitas mengetahui produk unggulan masing-masing negara. Di dunia maya, terdapat kerjasama dalam menjajakan produknya dengan skala yang lebih luas lagi, yakni dunia internasional. Jika Jakarta memiliki Jakarta Fair, maka hal tersebut bisa ditiru komunitas ASEAN, misalnya dengan acara ASEAN Fair. Salah satu langkahnya bisa dilakukan di dunia maya dengan membentuk suatu page bersama. Tujuan ASEAN membentuk KEA, ia Komunitas Ekonomi ASEAN. Tujuannya adalah yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Yang kedua, kawasan yang lebih dinamis dan berdaya saing. Yang selanjutnya, memiliki pembangunan yang setara. Yang terakhir, berupaya mempercepat keterpaduan ekonomi. Pilar sosial budaya. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak sekali situs peradaban peninggalan masa lalu yang memiliki kesamaan, seperti Angkor Wat di Kamboja dan Borobudur di Indonesia. Kemiripan tersebut membuktikan bahwa negara ASEAN ini memang dulunya sudah bersatu dan saling bekerja sama. Mensosialisasikan visi misi komunitas ASEAN sehingga saling memahami antar negara ASEAN. Kedua, 7 upaya kerjasama pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, sepakat untuk membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN atau ATCCP. Yang kedua adalah mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional atau NOTS ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan migrasi, serta mitra eksternal. Yang ketiga adalah sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dalam berbagai informasi dan praktek terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN, serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor pariwisata. Keempat adalah sepakat untuk sama-sama menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara. Kelima, sepakat untuk bersama-sama mengimplementasikan pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Juga menyepakati promosi pariwisata guna mempromosikan single tourist destination di kawasan ASEAN. Yang keenam, sepakat untuk mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makroekonomi, memberikan dukungan sektor dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan. Ketujuh, menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah krisis. Itu adalah visi saya pendidikan kita.
sekedar informasi. Laporan dari negara-negara anggota ASEAN, kinerja pariwisata menurun sekitar 36% pada kuartal pertama tahun 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 dan 2019. Kemudian, tingkat kedatangan wisatawan internasional tercatat menurun sekitar 34%, dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tour and travel. Ini dengan dua adanya wabah COVID-19. Yang ketiga, sumbangsih Indonesia untuk ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan penting untuk memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya, dalam memprakarsai dikeluarkannya pernyataan bersama Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN tentang pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan pada bulan Juli 2016. Yang kedua, di bidang maritim, Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu penangkapan ikan ilegal. Yang ketiga, Indonesia berperan aktif dalam merespon perkembangan isu rahim AIDS dengan mendorong dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke rahim AIDS. Yang keempat, Indonesia terlibat aktif dalam upaya pengembangan startup business melalui penguatan pilot project berupa inkubator pelatihan di bidang peningkatan produksi, akses pasar, akses finansial, dan pengembangan peraturan serta sumber daya manusia. Yang kelima, dalam isu konektivitas ASEAN, Indonesia bersama Filipina berhasil mencapai kesepakatan di bidang konektivitas yang telah dinegosiasikan secara intensif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Keenam, Kementerian Luar Negeri terus membentuk dan menggerakkan pusat studi ASEAN. Indonesia adalah negara pendorong upaya dalam kerjasama penanggulangan terorisme dan radikalisme. Arus perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap faktor alam itu ada tiga hal. Yang pertama, faktor iklim. Yang kedua, faktor geologi. Dan yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, faktor iklim. Berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Hanya Myanmar yang sebagian kecil wilayahnya beriklim subtropis. Wilayah ASEAN itu memiliki dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson yang berganti arah tiap 6 bulan sekali, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Ini adalah gerak atau arah gerak angin muson barat. Yang ini arah gerak angin muson timur. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi. Sebagai akibatnya, adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim.
saja bencana alamnya itu. Bisa kalian lihat di situ adalah contoh angin topan atau angin puting beliung di Haiyan, Filipina. Ini hadir di kok. Ini seperti tidak jauh berbeda dengan tempat tinggal kita, yaitu keringan yang terjadi di bawah. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara. Faktor geologi. Masih ingat ya, geologi itu bagaimana? Geologi itu berkaitan dengan batuan penyusun. Bisa kalian lihat di situ peta yang letak geologi kita. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia dan Australia. Tumbukan antar lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. ASEAN terdapat pegunungan Sirkum-Pasifik itu Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan bencana geologi di gempa bumi, dan jika terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Kenapa ya kok bisa Singapura tidak memiliki barang tambang? Ya, karena wilayah Singapura yang begitu sempit. Namun, meskipun Singapura itu tidak memiliki barang tambang, negara Singapura itu merupakan negara yang industrinya termaju di antara negara-negara anggota ASEAN yang lain. Perlu kalian ketahui, sumber daya itu bukan hanya berupa barang tambang, tetapi juga sumber daya alam hayati, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan juga sumber daya non-hayati, seperti tanah, perairan, atau laut, dan udara. Ini contoh hasil hutan, yaitu apa? Itu adalah petani karet, laut, dan ini adalah daerah serta. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua ya? Nah, silahkan nanti kalian pelajari lagi modul yang sudah kalian punya. Kalian juga boleh browsing-browsing atau searching ke internet. Nah, nanti kalau memang ada hal yang begitu mendesak dan kalian belum mudeng atau belum paham, silahkan bisa WA secara pribadi ke Bu Fitri. Oke, sekian dari Bu Fitri, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bu Fitri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.